Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, dengan mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini tema yang akan khotib sampaikan adalah tentang pentingnya takwa dalam kehidupan. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, kuncinya adalah satu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa artinya adalah orang-orang yang senantiasa mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pengertian dari takwa. Sekarang bagaimanakah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa? Dijelaskan dalam surah Ali Imran. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Ciri-ciri orang yang bertakwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya baik saat dia dalam keadaan senang ataupun saat dia dalam keadaan sedang susah. Terkadang kalau kita sedang senang, sedang banyak rezekinya, sedang luas rezekinya, kita rajin berinfak. Akan tetapi kalau kita sedang susah, kita sedang sedikit rezekinya, kita stop berinfaknya. Ini bukan termasuk karakteristik orang-orang yang bertakwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa dalam pandangan Allah, saat kita sedang senang, kita rajin infaknya. Pun saat kita sedang susah, kita harus rajin berinfak. Kemudian ciri yang kedua, orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza, yaitu orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya. Karena amarah adalah salah satu sifat yang sangat tidak terpuji, sangat tercela dalam ajaran Islam. Kita lihat kalau orang-orang sedang marah, dia bisa menghina orang lain, mencaci maki orang lain, memukul orang lain, mematahkan kaki orang lain. Bahkan kalau sudah saking dendamnya, dia bisa membunuh orang lain gara-gara marah. Makanya kata Rasulullah SAW, la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagi kamu surga. Tetapi marahnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, marahnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah dihina, kita harus marah. Kalau Rasul dihina, kita harus marah. Kalau keluarga kita dihina, kita harus marah. Kalau anak kita sudah besar tidak mau salat, kita harus marah. Tapi marah dalam batas yang sewajarnya saja. Tidak boleh terlalu emosional, memukuli anak, jatuhnya kepada perbuatan zalim. Kalau marahnya dengan emosi, zalim. Kalau marahnya menakut-nakuti anak, tidak apa-apa.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marahnya orang yang bertakwa itu mendapatkan pahala. Tadi ya, kalau anak tidak sholat kita harus marah. Kalau anak kita tidak mau ngaji kita harus marah. Ya, kalau agama Islam dihina kita harus marah. Marahnya berpahala. Kemudian yang ketiga ciri-ciri orang-orang yang bertakwa adalah wal afina 'anil nas. Orang-orang yang senantiasa memaafkan kesalahan manusia. Bahkan sebelum orang itu minta maaf, dia sudah memaafkannya. Jiwanya pemaaf, bukan pendendam, bukan pendengki. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang selanjutnya, orang-orang yang bertakwa adalah dia takut melakukan segala perbuatan dosa, segala perbuatan maksiat. Apakah itu maksiat yang kecil atau maksiat atau dosa yang besar, dia takut. Karena segala perbuatan dosa yang kita kerjakan memiliki akibat, dampak yang negatif. Kalau kita terlalu sering berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, maka dampaknya yang pertama akan Allah azab. Bukankah dosa yang menyebabkan Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena makan buah khuldi? Bukankah dosa yang menyebabkan Qarun beserta harta bendanya ditenggelamkan di dasar bumi karena Qarun sombong? Bukankah dosa yang menyebabkan Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di tengah-tengah lautan karena Fir'aun mengaku dirinya Rabb, Tuhan? Bukankah dosa yang menyebabkan kaum Nabi Nuh alaihissalam dikirimkan oleh Allah banjir bandang yang besar, tinggi setinggi gunung, karena kaum Nabi Nuh alaihissalam tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Azab yang pertama. Yang kedua, kalau kita selalu melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan, akan Allah cabut rasa malu pada diri pelaku dosa. Kita lihat ada seorang wanita yang dia berjalan di tengah-tengah masyarakat, memamerkan auratnya, terbuka auratnya tanpa rasa malu lagi. Bahkan dia tertawa-tawa, ya, sangat percaya diri. Kenapa itu? Karena Allah sudah cabut rasa malu pada dirinya. Pun kita lihat ada orang yang sudah tua, sudah putih rambutnya semua. Ketika ada dangdut, dia asik berjoget-joget ria, ya, joget-joget. Tidak ada rasa malu lagi pada dirinya. Karena apa? Karena Allah sudah mencabut rasa malu pada diri seorang, pada dirinya. Yang kedua, dicabut rasa malu. Yang ketiga, kalau kita terus menerus bermaksiat kepada Allah, senang berbuat dosa, meremehkan perbuatan dosa, maka akan mati dalam keadaan yang sul khatimah, akhir kematian yang buruk. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang mati saat sedang mengkonsumsi narkoba, saat sedang tawuran, saat sedang berzina dengan seorang wanita yang bukan istrinya, saat sedang minum minuman keras, ya, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh karena itu, yang namanya kita bertobat kepada Allah jangan ditunda-tunda. Jangan bilang nanti saja, saya masih muda, nanti kalau sudah tua, kalau umurnya sampai. Jangan ditunda-tunda. Kalau tobat, ya, tobat ketika ruh sudah ditenggorokan, maka tobatnya tidak akan Allah terima. Innallaha la yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, kata Rasul. Sesungguhnya Allah tidak menerima taubat seorang hamba ketika ruhnya sudah sampai di kerongkongan. Saat ruhnya sudah sampai di kerongkongan, dia baru berkata, "Ya Rabb, ya Allah, aku bertobat kepadamu, ya Allah, terimalah taubatku." Maka taubatnya dia adalah sia-sia, tidak akan Allah terima. Makanya taubat dari sekarang, jadi orang yang baik, jadi orang yang saleh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang benar-benar tobat.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat akan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Saat ada dua ucapan wasiat yang Rasulullah ya sampaikan di detik-detik wafatnya Rasul. Yang pertama kata Rasul adalah as-salah, as-salah, as-salah. Jagalah salat, jagalah salat, jagalah salat. Maksudnya kita sebagai umat Islam, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sampai meninggalkan yang namanya salat yang 5 waktu. Walaupun kita dalam keadaan sedang sakit yang tidak terlalu parah, tak bisa kita kerjakan dengan berdiri, kerjakan dengan duduk. Tak bisa dengan duduk, kerjakan dengan berbaring. Karena salat amalan yang nanti Allah akan tanyakan. Pertama Allah tanyakan di hari akhirat. Awalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-salat. Amalan yang pertama kali dihisab, ditanya oleh Allah kepada kamu adalah masalah salatnya. Ya, apakah salatnya ya tidak berkualitas? Salatnya di akhir waktu, mengakhirkan waktu, ya berbahaya kalau seperti ini. Salatnya suka ditunda-tunda di akhir waktu, berbahaya. Salatnya bolong-bolong, berbahaya. Kita harus punya salat yang berkualitas. Kalau laki-laki salatnya rumusnya TBM. T-nya tepat waktu, B-nya berjamaah, M-nya di masjid atau di mushola. Istiqomah, terus taat kepada Allah sampai Allah wafatkan kita. Yang kedua kata Rasul adalah ummati. Kenapa Rasulullah tidak sebutkan saja ya keluarga yang beliau cintai, semisal Aisyah, Khadijah, Fatimah. Ternyata ada yang Rasulullah lebih cintai daripada keluarganya, yakni umatku. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kalau kita menjadi orang-orang yang bertakwa, apa yang akan Allah berikan kepada kita? Yang pertama adalah berkah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman, bertakwa kepadaku, niscaya akan aku berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Apa itu berkah? Berkah artinya ziyadatul khair, ziyadatul ilmi, ziyadatul rizki. Berkah artinya bertambahnya kebaikan, bertambahnya ilmu, bertambahnya rizki. Ya, orang yang bertakwa itu berkah ilmunya, berkah rizkinya, berkah keluarganya, berkah karirnya, berkah usianya, berkah seluruh aspek kehidupannya, berkah orang yang bertakwa. Yang kedua